Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel Express. Hari ini kita mau bahas apa? Hari ini kita bahas masalah apa ya? Supaya teman-teman punya gambaran. Masalah oli kali. Masalah kira-kira penggantiannya berapa kilometer. Ini udah pernah saya bahas, tapi kita coba bahas lagi ya. Dan nanti kita ada gambaran teman-teman. Oli itu perlu ganti berapa kilometer. Ini pengalaman, jadi bener enggaknya relatif tergantung nanti mungkin pengalaman teman-teman masing-masing lagi. Tapi ini berdasarkan pengalaman dari kita ya. Dulu waktu saya belum di bengkel ya sama lah, dulu ya saya juga nggak ngerti juga. Tapi setelah di bengkel mau nggak mau kita pelajarin kenapa begini. Nah jadi di oli mesin ya, kita ngomong oli mesin dulu. Oli mesin itu ada beberapa tipe ya, ada beberapa tipe yang paling encer, sedikit kental banget. Jadi tipenya tuh 0015 misalnya, 5530, 1540, 1040 macam-macam. Nah, mungkin teman-teman bingung kira-kira mobil teman-teman baiknya dikasih oli yang seperti apa? Mungkin banyak yang nanya ya. Baiknya kasih oli seperti apa gitu. Baiknya mau yang 0 sekian. Teman-teman lihat aja dari kilometer paling gampang. Dari kilometer. Kalau kilometernya di bawah 50 ribu atau 30 ribu 50 ribu ke bawah, teman-teman biasanya pakai 030 atau 530 nggak ada masalah. Itu nggak apa-apa ya, kalau nyari aman ambil 530 kalau nyari aman. Tapi kalau memang pengen tarikannya oke ya pakai 0. Tapi paling mudah adalah lihat, balik lagi ya, paling mudah lihat sebelumnya, paling gampang lihat. Tapi kalau ini kan asumsinya kalau nggak ada, kalau ada mah nggak usah berdebat, lihat aja sebelumnya gitu. Nah kalau misalnya 50 ribu sampai 100 ribu ya bisa ambil yang menengah tuh 530 gitu. Bisa 1040 masih mungkin lah, tapi mungkin terlalu bisa juga 1040 HS6 mungkin lebih bagus HS7, tapi kalau memang kondisi mobilnya prima ya. Nah 100 sampai dengan 150 ribu teman-teman bisa pakai yang HS bukan HS, kita jadi promosi oli ya. 1040 terserah mau mereknya apa, kayak mereknya Joko kayak Tangtong, kayak yang penting ori. Mereknya apalah bebas lah, mau Sul, mau Shell, mau TMO, mau apa, yang penting ori. Itu 1040, 100 sampai dengan 150 ribu. Kemudian kalau di atas 150 ribu itu bisa 1040 bisa, 1040 bisa, atau kalau teman-teman nyari aman mungkin pakai 2050, tergantung teman-teman seneng akselerasi apa, santai aja. Misalnya kayak saya kan santai aja ya, 2050 nggak apa-apa lah. Penting mobil masih bisa jalan, bisa ngerem ya, paling nggak 100 km masih bisa lah gitu. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Kalau di atas 150 bisa pakai 2050. Prima XP cukup murah, mungkin di 200 ribuan, atau mungkin Pastron juga ada ya sekitar segitu. Nah itu jadi kurang lebih urutannya. Kalau kilometernya mesti ganti di berapa kilometer, nah ini perdebatannya panjang. Kita masih ada waktu 1,5 menit biar nggak terlalu panjang. Kalau dari sebenarnya oli itu berapa kilometer sih gitu sebenarnya gitu. Nah itu banyak banget nanya tuh, sebenarnya oli itu untuk berapa kilometer sih. Pasti semua punya argumen masing-masing. Misalnya DK, misalnya dokter K gitu kan, ngasih yang 10 ribu misalnya. Misalnya ada lagi bengkel apa tuh yang ngasih sampai 15 ribu gitu. Oli sampai 15 ribu. Kita balik lagi berdasarkan pengalaman, untuk mobil yang di atas 50 ribu tidak kita rekomendasikan. Terus terang nih, kita tidak merekomendasikan oli itu yang di atas 10 ribu sampai dengan 15 ribu. Tidak merekomendasikan. Ya saya nggak tahu, nanti mungkin yang punya oli itu datang ke saya, nanti kita diskusi lagi rekomendasinya apa. Saya tidak merekomendasikan. Kenapa saya tidak merekomendasikan? Karena tidak semua dari kita, dari masyarakat Indonesia ini, kita ya aware dengan kondisi mobil. Kecuali bengkel memastikan, Mas, nanti ini mobil dengan yang 10 ribu atau 15 sudah pasti bagus, aman, gak ada masalah. Kan dia nggak tahu kalau mobilnya ada bocor.
Yang penting dia jualan aja kan, penting jualan laku selesai. Mobilnya ada penguapan, ada bocor, kadang kan nggak mau tahu yang masalah, jadi kita sendiri masyarakat. Nah itu yang menurut saya tidak merekomendasikan. Nah catatan ya, misalnya teman-teman masih mau pakai itu, nggak masalah. Nah, secara oli tidak masalah, tapi masalahnya adalah dari budaya kita. Jadi daripada kita bermasalah, lebih baik kita hindarkan. Jadi kalau kan kita kadang males ngecek, ataunya olinya habis, ataunya mesin jebol. Nah itu maksud saya. Nah apakah itu secara oli nggak ada masalah, itu 15.000 sampai 10.000 sampai 15.000 nggak ada masalah. Tapi kan balik lagi, oli itu, nah kita balik ya, kita teorinya ya. Oli yang 10.000 sampai 15.000 itu dibuat untuk mobil yang normal, yang mobil nggak ada gramnya, mobil nggak ada kotorannya, dia diceknya di laboratorium. Nah sedangkan mobil kita tahu sendiri kan, gram-gramannya banyak, oil slugnya kadang-kadang banyak. Sebelumnya kita nggak tahu riwayatnya, selesai aja tuh mobil kalau pakai itu. Makanya kenapa bengkel-bengkel ini nyaraninnya cuma di 5.000. Sebenarnya kan 7.000 sampai 8.000 oke, nggak ada masalah. Tapi 5.000 kan cukup lama, rata-rata 6 bulan juga enggak. Jadi kalau 5.000 itu teman-teman bisa sekalian plasing, daripada beli plasing udah 5.000 km aja ganti, maksimal 6.000. Hitung-hitung ngebuang kotoran yang ada di dalamnya, daripada beli plasing kan biaya lagi. Udah sekalian ganti oli, sekalian plasing, 1 tahun 2 kali. Kecuali yang tiap hari jalan yang beda lagi. 1 tahun 2 kali, berarti misalnya anggaplah 500.000 kali 2, berarti 1 tahun teman-teman butuh oli sekitar 1 juta. Nah berarti 1 juta kan dibagi ya nggak sampai 100.000. Nah hitung-hitungan kurang lebih seperti itu. Jadi saran saya lebih baik yang murah aja tapi ori, daripada yang mahal 10.000 sampai 15.000. Apalagi buat teman-teman ojol nih, ojek online, bukan ojek online ya, driver online. Jadi nanti saya bahas sendiri untuk driver online, nanti kita bahas untuk driver online. Jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ganti oli, ini pasti tukang oli seneng banget nih dengar kata-kata saya nih. Jadi wah pokoknya begitulah. Tapi ini demi kebaikan bersama buat teman-teman supaya mobilnya tidak rusak. Jadi yang benar akan saya bilang benar nanti. Nah, kalau memang kira-kira nggak pas nanti saya bilang. Tapi kan kebenarannya tidak mutlak, bisa jadi nanti saya berubah. Tapi ini sementara ini kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.